Pernahkah kamu bertanya, kenapa petani selalu identik dengan kemiskinan? Kenapa orang yang menanam makanan kita justru sering kesulitan makan? Apakah ini hanya nasib atau ada sistem yang sengaja membuat mereka tetap miskin? Di video ini, kita akan bongkar satu persatu fakta yang jarang dibahas, konspirasi yang selama ini tersembunyi rapi tentang dunia pertanian, dan bagaimana petani jadi korbannya. Segmen 1, Potret Kemiskinan Petani. Mari kita lihat dulu realitanya. Setiap tahun kita panen padi, jagung, sayur, buah, bahkan ekspor hasil pertanian. Tapi di balik angka-angka itu, banyak petani yang hidupnya justru makin terpuruk. Bahkan, nggak sedikit petani yang bangkrut. Yang lebih menyedihkan lagi, ada yang sampai bunuh diri karena terlilit utang. Padahal, kalau dipikir-pikir tanpa petani, kita nggak bisa makan. Tapi kenapa mereka justru yang paling sengsara? Ada yang salah. Dan itu bukan sekadar cuaca atau gagal panen. Segmen 2, NM System, harga yang tidak adil. Masalah utama yang paling sering terjadi adalah soal harga. Setiap kali panen, harga anjlok. Ketika tidak panen, harga malah naik. Logikanya kalau panen banyak, harusnya petani untung dong. Tapi kenyataannya, mereka rugi besar. Harga gabah bisa jatuh di bawah ongkos produksi. Kenapa bisa begitu? Karena sistem yang mengatur harga bukan petani, tapi tengkulak, pasar besar, dan para pengepul. Mereka yang tentukan harga. Petani cuma ikut aja karena nggak punya pilihan. Segmen 3, Tengkulak dan Utang yang mengikat. Bayangkan kamu seorang petani. Kamu butuh pupuk, benih, dan alat-alat bertani, tapi kamu nggak punya uang. Lalu datanglah tengkulak yang nawarin bantuan. Kamu dikasih pinjaman dengan syarat nanti hasil panen kamu harus dijual ke dia dengan harga yang dia tentukan. Sekilas kayak bantuan, tapi sesungguhnya itu jerat. Kamu terikat, mau nggak mau harus nurut. Kalau nggak, kamu nggak bisa tanam lagi musim depan. Ini bukan cuma terjadi di 1-2 tempat, tapi di banyak wilayah di Indonesia, bahkan di dunia. Segmen 4, Perusahaan Pupuk dan Benih Raksasa. Sekarang kita masuk ke permainan yang lebih besar. Siapa yang produksi benih dan pupuk? Perusahaan-perusahaan besar. Mereka membuat benih hibrida yang cuma bisa dipakai satu kali. Petani nggak bisa simpan benih dari panen sebelumnya. Mereka dipaksa beli terus setiap musim. Pupuk juga begitu. Harga pupuk naik terus dan kadang langka. Tapi petani nggak bisa bertani tanpa pupuk. Mereka terpaksa beli. Walaupun mahal, akhirnya biaya produksi naik, keuntungan menipis, bahkan sering rugi. Semuanya seperti dirancang agar petani tetap tergantung, nggak bisa mandiri. Segmen 5, Impor Pangan, Penghancur Harga Lokal. Pernah dengar berita beras impor masuk saat petani lokal panen? Itu bukan kejadian langka. Sering banget terjadi. Bayangkan kamu petani, kamu sudah kerja keras selama berbulan-bulan. Begitu panen, pemerintah malah impor beras murah dari luar negeri. Hasilnya, harga beras lokal jatuh, kamu rugi besar. Alasannya, katanya untuk menjaga stabilitas harga. Tapi siapa yang sebenarnya diuntungkan dari impor itu? Jawabannya, importir, distributor besar, dan pihak-pihak yang punya kuasa, petani lokal. Hanya korban. Segmen 6, Alih fungsi lahan dan tekanan industri. Setiap tahun, lahan pertanian menyusut. Lahan-lahan subur berubah jadi pabrik, perumahan, atau tambang. Petani kehilangan lahan, dan mereka dipaksa pindah ke daerah yang kurang subur, atau jadi buruh di kota besar. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar justru dapat izin membuka lahan seluas-luasnya. Petani kecil makin terpinggirkan. Mereka kehilangan ruang hidup. Segmen 7, Pendidikan dan Pewarisan yang hilang. Dulu, anak petani bangga meneruskan pekerjaan orang tuanya. Sekarang, banyak anak muda nggak mau jadi petani. Kenapa?
karena mereka lihat sendiri orang tuanya kerja keras tapi hidup susah. Nggak ada jaminan masa depan di pertanian, nggak ada pelatihan modern, nggak ada perlindungan yang layak. Pemerintah bilang ingin regenerasi petani, tapi nyatanya petani tua dibiarkan sendirian dan anak muda dibiarkan menjauh dari sawah. Ini bukan kebetulan, ini adalah sistem segmen 8. Siapa yang diuntungkan? Kalau petani terus dibuat miskin, siapa yang sebenarnya untung? Jawabannya, perusahaan pupuk dan benih besar, tengkulak dan pengepul, importir dan spekulan pangan, pihak yang menguasai distribusi dan pasar. Semua ini menciptakan rantai sistemik yang membuat petani terus di bawah. Mereka kerja paling keras, tapi dapat paling sedikit. Sementara yang tidak pernah menyentuh tanah, mereka yang menguasai tanah. Segmen 9, solusi? Tidak semudah itu, tapi bukan tidak mungkin. Apakah petani bisa lepas dari sistem ini? Bisa, tapi tidak mudah. Dibutuhkan dukungan kebijakan yang nyata, bukan hanya janji politik. Sistem distribusi yang adil, pendidikan dan pelatihan pertanian modern, akses ke pasar langsung. Tanpa tengkulak, kemandirian benih dan pupuk, peran aktif masyarakat untuk menghargai petani, dan yang paling penting, kesadaran bahwa makanan yang kita makan ada karena petani. Mereka bukan cuma penghasil pangan, mereka adalah penjaga kehidupan. Petani seharusnya hidup layak. Mereka bukan korban, mereka pahlawan. Tapi selama sistem ini masih dikendalikan oleh segelintir orang yang haus kuasa dan uang, selama itu juga petani akan terus dibuat miskin. Jadi sekarang sudah tahu jawabannya, kan? Apakah petani sengaja dibuat miskin? Silakan kamu yang menilai. Kalau kamu setuju, petani harus lebih diperhatikan. Klik like, share video ini, dan tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa subscribe untuk video lainnya yang akan membongkar sisi gelap dunia pertanian dan konspirasi di balik makanan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat untuk petani Indonesia.